Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irmatriani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS saya, matkul algoritma lanjut, mengenai visualisasi dan animasi struktur data graf untuk menemukan jarak terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, untuk poin pertama, untuk algoritma dan kode pemrograman untuk mencari jarak terpendek dari satu titik ke titik yang lain. Di sini saya menggunakan Google Colab yang saya sudah buat algoritma dan kode programnya, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang algoritma dan kode programnya untuk mencari jarak terpendek dari satu titik ke titik yang lain. Nah, untuk library-nya saya menggunakan HepQ ya teman-teman. Nah, kita mengimport library untuk yang pertama, yaitu import HepQ. Nah, untuk HepQ ini adalah library Python ya teman-teman, yang menyediakan fungsi untuk mengelola priority queue atau antrian untuk mengelola simpul dan jarak terpendek saat ini. Seperti itu. Dan untuk fungsi Dijkstranya, yaitu kita pakai dua parameter ya, ada grab dan start. Nah, untuk grab dan start ini, yaitu grab untuk yang grab berbobot dan start untuk simpul awal, seperti itu. Nah, untuk kita pertama-tama menginisialisasi jarak dan priority queue atau priority antrian gitu. Nah, untuk jaraknya sendiri ya, untuk distance ini yaitu dictionary yang menyimpan jarak terpendek dari simpul awal ke setiap simpul lain ya, teman-teman. Sehingga semua jarak diinisialisasi dengan nilai tak terhingga atau float ya, atau float atau infinity. Seperti itu. Kecuali jarak ke simpul awal yang diatur menjadi 0. Nah, untuk priority QA-nya yaitu heap yang digunakan untuk melacak simpul yang akan diproses dimulai dengan simpul awal. Nah, jadi kita menggunakan distance sama dengan vertex, dibagi float, infinity for vertex in graph ya, teman-teman. Seperti ini. Distance-nya menggunakan start sama dengan 0 dan priority QA-nya yaitu 0 ya. Nah, lalu kita masuk ke melewati simpul yang sudah dikunjungi dengan jarak lebih pendek, yaitu kita menggunakan if ya teman-teman, fungsi if. If current distance lebih besar daripada distance current vertex dibagi continue. Nah, untuk tetangga, untuk tetangga ini kita menggunakan neighbor ya. For neighbor, wait in graph current underscore vertex dikali items dibagi distance sama dengan current distance plus weight. Seperti itu. Nah, untuk memperbarui jarak jika ditemukan jalur lebih pendek, kita menggunakan if juga. If distance lebih kecil daripada distance neighbor dibagi distance neighbor sama dengan distance HepQ dot heap push dalam kurung priority QA dan distance dan neighbor. Returns-nya ke distance ya. Seperti itu. Nah, untuk return ke distance ini kenapa sih? Karena mengembalikan jarak terpendek. Nah, fungsi mengembalikan dictionary distance yang berisi jarak terpendek dari simpul awal ke simpul lain. Untuk contoh penggunaannya, yang untuk graf berbobot, kita seperti ini ya teman-teman. Menggunakan graf sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi 1, C dibagi 4. Seperti itu. Dan B dalam kurung A dibagi 1, kemudian C dibagi 2, dan D dibagi 5. Dan C sama dibagi dalam kurung A dibagi 4, kemudian B dibagi 2, dan D dibagi 1. Kemudian D dibagi B dibagi 5, dan C dibagi 1. Seperti itu. Graf berbobot didefinisikan sebagai dictionary di mana kunci adalah simpul dan nilai
adalah dictionary lain yang berisi tetangga dan bobotnya. Algoritma Dijkstra ini dijalankan dari simpul A dan hasilnya adalah jarak terpendek dari A ke simpul yang lain. Nah, untuk menjalankan algoritmanya, kita menggunakan start underscore vertex sama dengan A, karena tadi seperti yang saya bilang, A itu merupakan hasil dari jarak terpendek ke semua simpul lain. Jadi distance sama dengan Dijkstra, dalam kurung grab, star vertex, kemudian print F jarak terpendek dari star vertex bagi distance. Nah, jika di running akan muncul menjadi jarak terpendek dari A, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 3, dan D sama dengan 4. Nah, untuk poin kedua, saya akan mencoba menjelaskan mengenai visualisasi dan animasinya untuk jarak terpendek, yaitu kita menggunakan library network X, SNX ya. Dan kita menggunakan matplotlib untuk visualisasi grafnya, lalu menggunakan PG untuk membuat animasi, dan HepQ-nya menggunakan untuk library untuk mengelola priority QA. Seperti itu. Untuk fungsi Dijkstra-nya, def Dijkstra grab start dibagi distance sama dengan vertex menggunakan float. Nah, untuk distance ini dictionary yang menyimpan jarak terpendek dari simpul awal ke simpul lain. Nah, untuk priority QA, heap yang digunakan untuk melacak simpul yang akan diproses. Nah, untuk path-nya adalah dictionary yang menyimpan jalur terpendek. Nah, lalu kita menggunakan while. While priority QA, current distance, current vertex sama dengan HepQ, heap pop, atau priority QA. If current distance lebih besar daripada distance atau current vertex dibagi continue. Dan untuk tetangganya, untuk jarak terpendek antara satu sama lain, kita menggunakan for neighbor wait in grab current underscore vertex dot item dibagi distance sama dengan current distance ditambah wait. Jika distance lebih kecil daripada distance neighbor dibagi distance neighbor sama dengan distance path neighbor sama dengan current vertex heap Q, heap pass dalam kurung priority QA, distance, dan neighbor. Return-nya return distance path. Nah, untuk fungsi menggambar graph-nya, kita menggunakan fungsi draw graph ya teman-teman. Nah, draw graph ini untuk apa? Untuk menggambar graph menggunakan matplotlib dan menyoroti jalur terpendek jika ada. Nah, untuk pos kita itu adalah posisi simpul untuk visualisasi, dan path adalah jalur terpendek yang akan disorot. Nah, untuk programnya yaitu def draw graph dalam kurung terdiri dari grep, post, path sama dengan non atau tidak ada dibagi plt figure atau gambar. NX draw dalam kurung grep, post with labels sama dengan true. Node colornya light blue karena kita akan mencoba menggunakan warna light blue. Size-nya 500 menggunakan node size, dan font-nya 10 menggunakan font size, dan font weight-nya kita akan pakai bold. Labels-nya sama dengan nx.getEdge. Atributnya kita pakai mengambil grab dan weight. Nah, untuk nx.drawNetwork underscore edge label dalam kurung grab, post, edge label sama dengan label. Jika path atau jarak atau jalur terpendek yang akan disorot, edge sama dengan path node, node for node in path if path node is not known. nx.draw underscore network x edge dalam kurung grab, post, edge list sama dengan edge color sama dengan R, width-nya sama dengan 2. Untuk menampilkannya kita menggunakan plt.show. Nah, untuk fungsi dan animasi menggunakan pygame ya teman-teman. Dan untuk fungsinya kita menggunakan def animate
pad. Nah, untuk fungsi animate pad membuat animasi jalur terpendek menggunakan Paygame. Sedangkan screen-nya kita pakai untuk layar agar bisa menampilkan animasi. Nah, untuk clock-nya kita akan menggunakan untuk mengatur kecepatan animasi, seperti itu. Lalu kita di sini menggunakan fungsi running sama dengan true while running for event in pygame.eventGet dibagi if event.type sama dengan 2 kali pygame.quiet. Dibagi running sama dengan false. Screen.fill kita pakai 255 ya untuk screen-nya, ukurannya 255, dan for edge in grep.edge data sama dengan true dibagi paygame.drawLine screen 0, post edge 0, dan post edge-nya 1 dan 1. Untuk for node in grep-nya kita pakai for node in grep.nodes dibagi paygame.draw circle dalam kurung screen ukurannya 0, 0, dan 255 dan menggunakan post node yaitu 10. Jika path-nya for node in path yaitu if path node is not known. Pygame.drawLine screen 255 nilainya lalu 0 dan 0 lalu menggunakan post node dan post path node yaitu 2. Nah, untuk Pygame-nya kita menggunakan pygame.display.live. Nah, untuk kecepatannya kita menggunakan clock.tick yaitu 60 ya untuk angkanya. Dan untuk graf berbobotnya, graf berbobot sederhana yang digunakan untuk mendemonstrasi, yaitu kita menggunakan ABC. ABCD ya teman-teman. Graf sama dengan A dibagi B dibagi 1, C dibagi 4. A dibagi dalam kurung A dibagi 1, C-nya dibagi 2, dan D dibagi 5. D dibagi B dibagi 5, dan C dibagi 1. Nah, untuk konversi graf ke network X-nya kita menggunakan G sama dengan nx.graph dalam kurung for node edge in graph. Nah, untuk konversi graph ke network X-nya kita menggunakan G sama dengan nx.graph. For node edge in graph.items dibagi for neighbor weight in edge.item dibagi g.add yaitu node neighbor weight sama dengan weight. Nah, untuk posisi node yang divisualisasinya yaitu post sama dengan A dibagi 100, 300, dan B dibagi 200, 400, lalu C dibagi 300 dan 300, lalu D dibagi 400 dan 400. Seperti itu. Untuk posisi node untuk visualisasinya, yaitu menentukan posisi simpul untuk divisualisasi, lalu menjalankan algoritma Dijkstra-nya yaitu menggunakan start underscore vertex sama dengan A, distance path sama dengan Dijkstra, grab, dan start vertex. Dan untuk visualisasinya kita menggunakan draw underscore grab, di dalamnya ada G, post, dan path. Untuk animasi jalur terpendeknya kita menggunakan animate.path, G, post, dan path, seperti itu. Nah, untuk hasilnya jika di running akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini masih running programnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.